Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita bersyukur di minggu pertama bulan Agustus ini masih diberikan kita kuat dan sehat. Kita mendengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur kepadamu atas kemurahan-Mu, kebajikan-Mu. Kami bisa melewati 7 bulan di tahun ini dan memasuki bulan yang ke-8. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Roh Kudus surapi kami agar kami dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa. Haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan bawakan firman terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat gereja Laodikia, Sang Amin, saksi yang setia dan benar, penguasa dari ciptaan Elohim, mengatakan hal-hal ini. Aku mengetahui perbuatan-perbuatanmu, bahwa engkau tidak dingin, tidak pula panas. Kalau saja engkau itu dingin atau panas. Jadi karena engkau itu suam-suam, tidak dingin, tidak pula panas, aku akan segera memuntahkan engkau dari mulutku. Sebab engkau berkata, aku kaya dan aku telah menjadi kaya, bahkan aku tidak mempunyai kebutuhan apapun. Namun engkau tidak mengetahui bahwa engkau adalah orang yang malang dan menyedihkan dan miskin dan buta dan telanjang. Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, ini pesan daripada Yahweh kepada jemaat atau gereja Laodikia. Kalau ditegaskan di sini, jemaat Laodikia ini suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak. Dan kita tahu situasi rohani manusia di akhir zaman ini persis banyak seperti jemaat Laodikia ini, yaitu suam-suam kuku, enggak panas, enggak dingin. Hari ini saya berikan temanya, rohanimu harus hidup. Sekali lagi, rohanimu harus hidup. Nah, bagaimana situasi rohani yang hidup? Rohani yang hidup itu selalu siap menghadapi segala keadaan, bahkan hal yang mengerikan, kehilangan nyawa pun siap dia demi mempertahankan imannya kepada Yesus HaMasiah. Tetapi di akhir zaman ini kita perhatikan, ada juga rohani yang sudah mati, di mana meninggalkan kasih yang mula-mula, yaitu seperti jemaat Efesus, di mana mereka meninggalkan kasih mula-mula, ya supaya itu hidup kembali. Itu dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 4-5. Tapi rohani yang suam-suam kuku, kita tahu ini yang paling sulit dipulihkan. Karena apa? Kelihatannya masih mengikut Yesus HaMasiah, tapi sebenarnya hatinya sudah ragu-ragu. Nah, masih aktif dalam doa, tapi kadang doa, kadang tidak. Kadang baca firman, kadang tidak baca firman. Kadang juga ibadah dengan setia, kadang juga tidak. Melayani dengan rutinitas, itu juga hanya sekedar rutinitas saja. Dan itulah ciri-ciri rohani yang suam-suam kuku. Kadang bisa mengampuni, kadang tidak bisa mengampuni. Kadang senang untuk membicarakan hal rohani, tapi kadang juga senang untuk membicarakan hal-hal dosa-dosa terus. Itu ciri-ciri rohani yang suam-suam. Maka jemaat Laodikia tadi ditegur, aku mau kalau engkau dingin, dingin sekalian, panas, panas sekalian. Saudaraku, supaya kita bisa dipulihkan kembali, maka ada 3 hal yang ditegaskan kepada jemaat Laodikia tadi di ayat yang ke 18. Aku menasihatkan kepada
kamu, supaya membeli daripadaku emas yang telah dibakar oleh api, agar engkau menjadi kaya, dan jubah-jubah putih, agar engkau berpakaian, dan rasa malu ketelanjanganmu tidak tampak. Dan oleskanlah salep pada matamu, agar engkau dapat melihat. Saudaraku, fungsi daripada 3 hal tadi, yaitu dikatakan supaya engkau membeli emas daripadaku. Bicara tentang emas, kita tahu itu adalah kita seperti emas yang dimurnikan 7 kali. Ayub mengalami hal yang sangat mengerikan, kehilangan harta dalam 1 hari, kehilangan 10 anak, tetapi aku dipulihkan seperti emas yang murni, dalam Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Selain itu, emas itu sama seperti firman Yahweh yang memurnikan kita. Jadi, ajaran Yeshua HaMasiah kita membeli emas tadi supaya kita dimurnikan, agar kita hidup sesuai dengan firman Yahweh. Di dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22, bagaimana kita tahu Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa kali kami harus mengampuni? 7 kalikah? Kata Tuhan Yesus, bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7. Artinya 490 kali. Sementara 1 tahun cuma 365 hari. Kita harus benar-benar memiliki hati yang siap mengampuni setiap saat. Apapun tindakan orang, perkataan orang, hinaan orang kepada kita, harus belajar mengampuni orang. Seperti doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Artinya kita dimurnikan seperti emas murni. Yang kedua, kita harus memakai jubah putih. Apa itu jubah putih? Yaitu perbuatan yang benar dari orang-orang yang mengalami kesukaran. Dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9, 13 sampai 14 yang berbunyi demikian. Sesudah hal-hal itu aku melihat, dan lihatlah suatu kerumunan orang banyak yang tidak seorang pun dapat menghitungnya, berasal dari setiap bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, seraya berdiri di hadapan tahta itu, di hadapan Anak Domba itu, dengan mengenakan jubah panjang putih, dan ranting-ranting palem ada di tangan mereka. Ayat 13-nya. Dan seorang dari para tua-tua itu menjawab seraya berkata kepadaku, mereka ini yang mengenakan jubah panjang putih, siapakah mereka dan dari manakah mereka datang? Dan aku berkata kepadanya, Tuan, engkau sudah tahu. Dan dia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesukaran besar, dan mereka telah mencuci jubah panjang mereka dengan memutihkan jubah panjangnya dengan darah Anak Domba. Artinya, jubah putih itu tadi kita perhatikan tadi, kita sudah dimurnikan, berpakaian sesuai dengan firman Yahweh. Masa kesukaran, kita ingat ketika Yusuf juga dibuang oleh saudara-saudaranya dan dijual dan dijadikan jadi pembantu, udah bekerja dengan baik, dan juga dia dituduh berzina dengan istri Potifar. Dia dibuang ke penjara bawah tanah. Tapi setelah Yusuf berhasil menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dia dan memberi makanan dan tempat tinggal, dan juga mengampuni Potifar dan istrinya, karena Yusuf memakai jubah putih, yaitu kebenaran. Jubah itu pakaian, tingkah laku. Jadi mari kita menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya, perbaiki tingkah lakumu, sesuaikan dengan firman Yahweh, supaya engkau layak bertemu menyambut kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan kita tahu tanpa kita memakai jubah yang putih,
Satu saat ada orang masuk ke pesta dengan tidak memakai jubah, maka diusir karena tidak layak masuk dalam perjamuan itu. Jadi dalam hidup kita sehari-hari, pakaian kita, tingkah laku kita sesuai dengan firman Yahweh, kita harus memakai jubah putih tadi. Dengan dasarnya adalah Yeshua HaMashiach. Yang ketiga, kita harus mengoleskan minyak pada mata. Itu dalam jemaat Laodikia tadi. Minyak itu bicara adalah urapan Roh Kudus. Kita tahu ketika Daud diurapi oleh Samuel dengan minyak, dan pada saat itu Daud penuh dengan roh Yahweh. 1 Samuel pasal 16 ayat 12-13. Di akhir zaman ini kita sudah diberikan Roh Kudus. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 26, Aku memberikan penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus, maka Dia akan membawa kamu kepada kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 juga, Aku memberikan roh kebenaran kepadamu, Dia akan membawa engkau kepada seluruh kebenaran firman Yahweh. Jadi kita tahu di sini kita harus diurapi, memakaikan minyak tadi. Matamu harus dioles pakai minyak. Bicara itu mata, bukan mata jasmani, tapi mata rohani kita, hati kita. Kalau hati kita penuh dengan Roh Kudus, maka yang keluar dari mulut kita ada ucapan syukur, pujian kepada Yahweh, selalu bersyukur dan bersyukur. Sebagaimana kita tahu ketika Ayub tadi kehilangan harta, kehilangan anak, dan dia selalu bersyukur. Yahweh yang memberi, Yahweh yang mengambil, terpujilah nama Yahweh. Kita tahu mata rohaninya jelas terang. Sekalipun sudah mengalami kehilangan harta, kehilangan anak, Yusuf diperlakukan dengan tidak baik. Daud juga dikejar-kejar oleh Saul karena cemburu kepada Daud, tetapi Daud tetap mengampuni Saul karena hatinya diurapi, mata rohaninya diurapi oleh Roh Kudus. Maka siapkan dirimu supaya engkau memiliki tadi kembali memakai emas yang dimurnikan tadi. Kita harus dimurnikan iman kita dengan berbagai masalah, tantangan, rintangan, itu memurnikan iman kita. Dan kita harus memakai jubah putih, yaitu tingkah laku yang benar sesuai dengan firman Yahweh, dan mengoleskan minyak pada mata, artinya mata rohani kita, hati kita harus berubah, mengampuni orang. Berapa kali kita mengampuni? Saya sudah jelaskan tadi, hanya 70 kali 7. Jadi ini penting sekali kita lakukan di akhir zaman ini, karena kedatangan Yesus sudah semakin dekat. Nah, apa ciri-ciri rohani yang hidup? Pertama-tama selalu bersyukur dalam segala keadaan. Seperti Ayub, kehilangan harta tadi, anak. Di ayat Ayub pasal 1 ayat 20 sampai dengan 22. Yahweh yang memberi, Yahweh mengambil, terpujilah nama Yahweh. Dia bersyukur apapun yang terjadi. Itulah bukti rohani daripada Ayub yang hidup. Jadi apapun yang sedang kau alami saat ini, ekonomimu sedang sulit, banyak kesulitan yang kau hadapi, atau mungkin masalah penyakit, engkau belajar bersyukur, itu tandanya rohanimu hidup. Yang kedua, tidak kompromi pada penyembahan berhala. Di dalam Daniel pasal 3 ayat 15 sampai dengan 18,
bagaimana Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada Sadrak, Mesak, Abednego agar menyembah patung yang didirikan, kalau tidak akan dibakar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego tidak kompromi pada penyembahan berhala. Dia tolak mentah-mentah dan mereka diikat, dimasukkan dalam perapian, dipanaskan apinya 7 kali. Tapi lihat, rohani yang hidup mampu melawan segala tipu muslihat daripada si iblis. Tubuh mereka tidak ada yang terbakar, satu helai rambut pun tidak ada yang terbakar. Karena apa? Rohaninya hidup. Rohani yang hidup mampu mengalahkan segala tipu muslihat daripada si iblis. Yang ketiga, ciri-ciri rohani yang hidup adalah tetap tekun berdoa sekalipun sudah dilarang. Itu yang dilakukan oleh Daniel pasal 6 ayat 10. Bahwa Raja Darius mengatakan tidak boleh bermohon kepada dewa manapun dalam 40 hari. Tetapi Daniel tetap berdoa 3 kali sehari. Ke depan kita akan dilarang mungkin beribadah, dilarang baca firman, dilarang baca Alkitab. Maka siapkan dirimu, kalaupun larangan itu ada, engkau tetap berdoa dengan setia. Yang berikutnya, apa ciri-cirinya? Siap mati demi mengikut Yesua seperti Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 58-60. Sekalipun dia dilarang memberitakan Injil, dia tetap memberitakan Injil dan dia tetap sukacita memberitakan firman kepada ahli-ahli Taurat, dan gara-gara itu dia dibawa keluar kota, dirajam sampai mati. Rohaninya hidup, tidak takut mati karena rohaninya hidup. Siapa yang takut mati berarti rohanimu belum hidup. Maka siapkan dirimu supaya rohanimu hidup. Siap dengan firman Yahweh tadi. Yang terakhir, tekun membaca merenungkan firman Yahweh dalam Mazmur pasal 1 ayat 1-3. Orang yang merenungkan Taurat Yahweh itu siang dan malam dan melakukannya. Jadi persiapkan dirimu, kedatangan Yesua HaMasyiah semakin dekat. Kalau rohanimu hidup, maka engkau tidak perlu takut, kapanpun dia datang pasti engkau selamat. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu ini. Kami bersyukur Engkau hidupkan firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu siap sedia rohani selalu hidup menghadapi segala keadaan apapun, mengandalkan Roh Kudus-Mu, hidup sesuai dengan firman Yahweh, bertekun dalam doa. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami berkati juga. Semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu persatukan. Di dalam nama Yesus HaMasyiah kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.